Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Chandra mau mengulas atau mengupas terkait dengan sejarah Sasak Jarang ya. Judulnya Zaman Bleguran di Sasak Jarang dari sebekasi.com. Baik teman-teman, kita lihat ya bagaimana perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi nih di Sasak Jarang teman-teman ya. Bagi pecinta sejarah, apalagi bagi yang peduli pada sejarah lokal, Bekasi akan kecewa saat cari tahu tentang Sasak Jarang lewat Google atau mungkin YouTube. Penelusuran dengan kata kunci atau kalimat kunci Sasak Jarang Bekasi, pilihan menu informasi yang muncul didominasi dengan tawuran atau banjir di Sasak Jarang. Tak ada yang terkait dengan soal nilai sejarahnya bagi Bekasi. Sementara kalau kalimat kunci ditambah dengan kata sejarah, hadir ragam artikel sejarah Bekasi, tapi tak ada kupasan bertema khusus sejarah Sasak Jarang, kecuali sekedar disebut pernah menjadi garis demarkasi revolusi fisik kemerdekaan. Memang, seperti terungkap dalam narasi film kisah perjuangan pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali berjudul Singa Karawang Bekasi, Sasak Jarang adalah garis demarkasi pertempuran antara pasukan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan sekutu. Namun, rekaman dari catatan sejarah yang mengungkap pertempuran di Sasak Jarang belum ada. Kalaupun ada, berarti masih sulit diakses oleh publik. Rujukan fakta sejarah yang diandalkan sebatas kesaksian memori kearifan lisan warga sekitar Sasak Jarang. Kesaksian yang informasinya sangat terbatas. Hanya diketahui para sesepuh generasi tua di bawahnya yang peduli sejarah. Zaman Bleguran merupakan istilah kunci yang digunakan warga sepuh sekitar untuk menyebut masa terjadinya pertempuran hebat di Sasak Jarang. Masa yang penuh dengan ancaman senjata ringan dan berat yang digunakan pasukan sekutu. Daya ledak dari peluru senjata berat seperti mortir atau granat, dentumnya diungkapkan dengan istilah blegur atau bleguran. Bila terdengar suara bleguran, warga sekitar gegas berhamburan, mengungsi ke kampung lain yang lebih aman. Soal kapan masa itu terjadi, kearifan lisan pada sepuh tidak bisa menyebut tahun pastinya. Hanya memberi perkiraan. Terjadi usai proklamasi kemerdekaan dan saat Belanda datang lagi ke Indonesia. Itu artinya, merujuk pada literasi sejarah revolusi fisik kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya yang terjadi di Bekasi, zaman Bleguran terjadi antara tahun 1945 sampai dengan 1949. Ketika Sasak Jarang sudah menjadi garis demarkasi perang melawan sekutu. Berdasar catatan sejarawan Bekasi, Endra Kusnawan, Bekasi di masa revolusi fisik merupakan pintu gerbang Republik. Sejak Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diperintahkan keluar dari Jakarta, atas perintah Perdana Menteri atau PM Sultan Syahrir pada 19 November 1945, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia banyak mangkal di Bekasi. Garis demarkasi dibuat atas kesepakatan RI dan Sekutu, dengan Kali Ciliwung jadi lintas batasnya. Akibat berbagai insiden, pejuang RI kian bergeser ke timur. Misal terjadi serangan balas dendam tentara Inggris atau Sekutu yang memicu terjadinya Bekasi Lautan Api dengan 200 rumah dibakar. Terjadi akibat insiden pembantaian serdadu Inggris di Bekasi. Pasca pesawat Dakota yang mengangkut serdadu mendarat darurat pada 25 November 1945 di Rawagatel Cakung atau Rawagatel ya. Serdadu yang selamat disergap laskar setempat, dibawa ke Klender dan dihabisi di Bekasi. Oke teman-teman, kita menuju ke halaman 2 ya. Ya, tapal batas garis demarkasi lantas bergeser ke lintasan Kali Bekasi dan terakhir di Sasak Jarang. Maka dengan fungsi sebagai garis demarkasi perang, Sasak Jarang menjadi titik area patroli dua pihak.
Bila pihak Belanda atau sekutu melihat ada aktivitas pejuang RI yang mencurigakan, meriam atau mortir ditembakkan. Suara belegur lantas menjadi tanda terjadinya pertempuran atau minimal kontak senjata ringan. Soal nama sasak jarang, muasalnya berdasar objek berupa jembatan rel kereta di atas kali atau sungai kecil yang di zaman kolonial Belanda dinamai Kali Ciketing. Sementara dalam dialek orang Bekasi, jembatan berukuran kecil biasanya disebut sasak. Terus seperti umumnya, jembatan kereta lantainya berupa bantalan rel terbuat dari balok dengan jajaran tidak rapat alias berjarak, yang dalam dialek orang Bekasi berarti jarang. Jembatan itu pun dinamai sasak jarang, hingga sebutannya juga melekat menjadi nama wilayah di pemukiman warga sekitar kampung Sasak Jarang. Ya, Sasak Jarang kini terletak sekitar 500 meter ke arah timur dari simpang lampu merah Bula Kapal, berdampingan dengan Sasak yang menjadi perbatasan jalan Haji Juanda dari arah barat Bula Kapal dengan jalan Sultan Hasanuddin dari arah timur. Sementara Kali Ciketing yang melintas di bawah dua sasak itu, yang dulunya merupakan tapal batas garis demarkasi, kini menjadi batas gerbang wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi. Bisa pula dibilang titik area Sasak Jarang merupakan perbatasan Kelurahan Margahayu Kota dengan Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi, di sisi selatan. Sedangkan di sisi utara, batas antara Kelurahan Aren Jaya dengan Desa Setiamekar atau Kabupaten. Demikian sekilas tentang Sasak Jarang di area penting bagi sejarah perjuangan rakyat Bekasi. Bahkan negeri ini miris generasi kita lebih mengenalnya sebagai area tawuran atau banjir. Nilai sejarahnya seperti Bula Kapal atau juga mungkin nasib dengan para pahlawan yang makamnya tak jauh dari titik area Sasak Jarang terlupakan. Belajar pada yang dilupakan, Ahmad Maturidi. Baik teman-teman, itulah sejarah Sasak Jarang. Yang utama ini adalah masih berada di sebelahan dengan Kampung Jatibulak ya teman-teman. Walaupun itu adalah satu RW, yaitu RW 1 ya. Dan kalau Jatibulak itu RT 06. Pokoknya gitu ya. Jadi di mana kalau nggak salah ya teman-teman ya, pada waktu itu Chandra sempat liputan tentang pemilihan RW di Sasak Jarang. Itu orangnya ya ramah tamah ya, ramah dan segala macamnya ya. Dan di situ banyak pabrik ya teman-teman ya, banyak pabrik. Bahkan dari warga Sasak Jarang pada waktu itu Chandra mendengar bahwa inginlah anak-anak mereka itu dimudahkan untuk bekerja di pabrik sekitar Sasak Jarang ya. Misalnya berapa persen itu ya, dibanyakin anak-anak Sasak Jarang itu bisa bekerja di pabrik sekitar Sasak Jarang. Begitu teman-teman. Baiklah, pokoknya buat teman-teman yang ada di Sasak Jarang, semangat berjuang ya, semangat menjadi pejuang, semangat menjadi orang baik ya teman-teman ya. Dan usahakan buat adik-adik kita ya, usahakan tidak tawuran lah ya. Kalau mau misalkan lebih baik bersilat ya, atau mungkin masuk ke perguruan silat ya. Jadi nanti ketika ingin bertanding itu ada sasananya, ada ruangnya teman-teman ya, ada ruangnya, atau mungkin ada semacam arenanya ya, atau mungkin ada wasitnya segala macam. Jadi nanti mendapatkan duit ya, mendapatkan juara atau mendapatkan medali gitu teman. Jadi nggak ada salahnya. Apalagi di Jatibulak ya, itu ada silat ya, ada silat nanti ke Jatibulak tuh teman-teman ya, Sasak Jarang ya. Jadi luar biasa nih Sasak Jarang. Zaman beleguran di Sasak Jarang itu Chandra jadi berpikir teman-teman ya, bagaimana mencekamnya pada waktu itu ketika mendengar suara beleguran ya, mendengar suara senjata api ya, baik senjata-senjata kecil maupun senjata-senjata besar teman-teman. Baik teman-teman, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan ilmu yang tidak berbeda, masih di Info Jatibulak. Buat teman-teman yang mau request kampung mana lagi nih yang mau dibahas ya,
Boleh teman-teman ya. Saya Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.